Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat sekalian, sore kali ini bukan tanpa kebetulan, bukan tanpa alasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mempertemukan kita dalam dunia maya ya. Ini biasanya kita di masjid-masjid, malam hari ini kita bertemu di dunia maya. Nah, namun tidak menutup ini ya, inilah sebetulnya wasilah dari teknologi yang harus kita gunakan untuk kebaikan gitu ya. Adanya COVID juga salah satunya mendorong kita untuk berpikir positif, inovatif, membuat kajian-kajian online. Dan pada malam hari ini terima kasih Kang MC, siapa tadi namanya teh? Sidki. Kang Sidki ya, Masya Allah. Terima kasih Kang Sidki. Kita doakan mudah-mudahan Kang Sidki ini jadi orang yang besar, jadi orang yang luar biasa, tentunya bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang baik, malah sore hari ini saya sangat senang sekali bisa menyapa sahabat-sahabat sekalian dari Instagram Live ini ya, Alhamdulillah. Ada istilah ya, kita sering mendengar ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau di bahasa Arab, mahasiswa bahasa Arab UPI, tak kenal maka kenalan gitu ya. Tidak ada yang salah. Yang namanya pendapat tidak ada yang salah. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak menikah maka bisa jadi tidak ada kita gitu ya. Alhamdulillah wasilahnya kenal, awalnya kenal, kemudian sayang, kemudian jadi cinta, kemudian jadi menikah. Alhamdulillah, dan hadirlah dari orang tua kita yang kita cintai, sosok-sosok luar biasa yang ada di hadapan HP masing-masing pada sore hari ini. Nah, teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Abdul Wahid. Nama saya Abdul Wahid, asli dari Tasikmalaya. Ada orang Tasik di sini? Biasanya di Bandung tuh banyak orang Tasik ya. Alhamdulillah teman-teman. Nah, saya 2013 hijrah ke Bandung, teman-teman sekalian, jadi orang Bandung karena menempuh kuliah di salah satu perguruan tinggi. Boleh disebut gak nih? Boleh? Tetanggaan sebetulnya sama UPI ya. Saya kuliah di Politeknik Negeri Bandung, atau teman-teman mengenalnya Polban ya. Di Polban, alhamdulillah, jurusan teknik bahasa Arab. Bukan ya, jurusan teknik elektro, alhamdulillah. Prodinya teknik telekomunikasi, teman-teman sekalian. Nah, alhamdulillah, dosen saya, salah satu dosen agama saya di Polban juga alumni dari bahasa Arab UPI. Ada Pak Wawai, ada Pak Zaldi di sana. Alhamdulillah, saya juga sering berkomunikasi dengan beliau, sering di satu KM juga di Asalam dengan beliau. Alhamdulillah. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah ya, sore hari ini kita bisa bermuwajahah gitu ya di forum yang luar biasa ini ya, di Rosa Islamiyah ini. Baik sahabat sekalian, tanpa terasa ya, tinggal 5 hari lagi, kurang lebih, betul ya, 5 hari lagi jelang Ramadan. Ini kita sudah memasuki, berarti sedang bulan Sya'ban ya, tanggal 24 bulan Sya'ban sekarang. 25 bulan Sya'ban. Dan sebetulnya saya baca di buku untuk mempersiapkan Ramadan ini. Jadi Ramadan ini layaknya sebuah olimpiade, teman-teman. Dimana kalau kita mau mengikuti olimpiade, pasti tentunya ada perencanaan yang harus kita siapkan, betul ya. Misalnya Sidki nih sebagai mau ikut olimpiade matematik gitu kan, pasti kan dia akan rajin belajar, akan mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh sebelum hari pelaksanaan. Nah, sama
Misalkan ada lagi seorang atlet ya, ada seorang atlet dia ingin ikut ya sebuah kejuaraan lari atau kejuaraan renang. Untuk jadi juara, untuk jadi yang terbaik, pasti dia juga akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik dari jauh-jauh hari. Tentunya dengan latihan. Sama teman-teman sekalian, bulan Ramadan ini juga kita umpamakan sebagai sebuah olimpiade, dimana untuk menjadi pemenang di bulan Ramadan ini kita harus mempersiapkan sejak jauh-jauh hari. Sudah atau belum nih pertanyaannya gitu ya. Ini udah 5 hari lagi teman-teman jelang bulan Ramadan. Nah, harusnya dari bulan Rajab ya, dari bulan Rajab tuh udah harus berlatih teman-teman, berlatih menahan. Bila perlu berlatih untuk membiasakan ada saum Senin Kamis gitu ya. Nah, Masya Allah, saum Senin Kamis dibiasakan. Tambah lagi saum Ayyamul Bid ya, 13, 14, 15 Hijriah. Bulan Hijriah itu ada saum itu. Atau apapun untuk mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Masuk bulan Sa'ban, ini harus lebih ditingkatkan lagi latihannya gitu ya. Pemanasannya harus lebih matang lagi. Kalau tadi di bulan Rajab warming up gitu ya, kalau dalam olahraga, maka di bulan Rajab, di bulan Sa'ban ini harus lebih ditingkatkan lagi intensitas latihannya. Sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka diri kita secara jiwa, fisik, hati sudah siap untuk menghadapi, untuk melalui bulan Ramadan dengan penuh produktif, teman-teman sekalian. Masya Allah. Nah, pada sore hari ini setidaknya teman-teman sekalian, untuk menjalani bulan Ramadan dengan penuh produktif, kita coba bayangkan dulu ya. Sekarang usia kita berapa? Usia saya sekarang 25 tahun teman-teman. Bentar lagi tengah tahun ini 26 tahun. Berarti kalau saya hitunglah gitu ya, usia akil baliknya di usia 15 tahun, berarti menjalani Ramadan sudah kurang lebih di 10 kali gitu ya, dari akil balik kalau ngitungnya usia ya. Tapi kalau saya kan dari kelas 1 SD 7 tahun sudah, alhamdulillah sudah puasa gitu ya. Jadi sudah berapa kali kita ketemu bulan Ramadan ini? Ada yang 5, 10, 15, ada yang sudah 20 lebih gitu ya. Nah, apakah ada dampak yang sangat membekas di dalam diri kita sampai di usia kita hari ini? Sebetulnya kalau kita menjalani Ramadan dari tahun ke tahunnya ini dengan penuh kesungguhan teman-teman, maka Ramadan ini adalah satu momentum yang bisa memberikan dampak yang positif untuk kita. Teman-teman sekalian, ini tentunya di bulan Ramadan ini 30 hari ini adalah bulan penggemblengan jiwa, penggemblengan hati diri kita ya. Maka tentunya masuk di tanggal 1 besok nanti hari Jumat, masuk bulan Ramadan ini, kita harus betul-betul sudah siap. Hal apa saja yang harus kita siapkan teman-teman sekalian untuk menjadikan bulan Ramadan kita lebih positif, lebih produktif? Tentunya lakukan amalan-amalan yang biasa di bulan lain kita lakukan. Kalau saya dulu zaman kuliah teman-teman sekalian, jadi qadarullah, kalau ini flashback sedikit ya ke belakang, saya tuh zaman SMP, SMA termasuk yang malas mungkin ya, tidak terlalu bukan orang baik, bahkan disebut orang nakal gitu ya. Namun demikian teman-teman sekalian, pada satu kondisi 2013 saya mendaftar kuliah. Sebetulnya kuliahnya waktu itu targetnya ingin di salah satu universitas di Bogor, sebut saja IPB. Karena saya merasa saya orang kampung, saya ingin jadi insinyur pertanian saat itu gitu ya. Namun demikian teman-teman sekalian, di perjalanan takdir Allah, daftar SNMPTN di sana nggak lolos. Allah ganti dengan yang lebih baik.
Wah, lalu ganti dengan yang lebih baik, keterimalah dengan beasiswa bidik misi waktu itu di Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Elektro. Jurusan yang sama sekali tadinya tidak saya cita-citakan, karena saya ngerasa saya udah tidak terlalu jago nih bidang eksak, tidak terlalu pinter bidang matematik, fisika, kimia dan sebagainya. Sementara basically mata kuliahnya waktu itu pelajaran basic-basicnya tentang itu. Nah, keterimalah di situ dan masuklah ke sebuah asrama. Ya, 1 tahun waktu itu wajib masuk asrama. Dan qadarullah waktu itu pas waktu saya masuk kuliah itu lagi bulan Ramadan. Ada hal yang aneh mungkin. Di sini ada anaknya asrama kan? Asrama di UPI atau di mana gitu ya, tinggal di sambil mondok. Jadi di asrama yang saya tempati itu di Polban itu luar biasa bagi saya, bahkan saya pernah nulis sebuah buku. Ini bukunya. Ini bukunya kebalik ya. Ada judulnya buku Hijrahku. Nah, ini saya tulis waktu masih kuliah. Kurang lebih ada 580 halaman, teman-teman sekalian. Di buku ini saya menyebutkan, bahkan saya singgung juga tentang asrama itu. Ada satu judul, Asramaku Pesantrenku. Wah, kenapa demikian? Karena di asrama itu, teman-teman sekalian, saya merasa sedang pesantren. Jadi waktu itu ada 10 orang pengurus, anggaplah kakak tingkat kita. Itu tuh kalau di pesantren kayak murabiahnya kita gitu, kayak murabinya kita, mentornya kita. Dan masya Allah, di situ tuh ya di asrama itu aturannya kayak di pesantren. Satu ya, tidak boleh pacaran tentunya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ada kalau bahasa Arabnya tuh amalan yaumiyah ya, amalan harian. Nah, sampai ada lembar mutabaahnya nih dikasih sama setiap orang itu untuk melaksanakan lembar mutabaah. Dan waktu itu posisinya lagi di bulan Ramadan, teman-teman sekalian. Dari mulai ya sholat fardu 5 waktu, kemudian murojaah tadarus Al-Quran minimal 1 hari 1 juz, kemudian tahajud, sholat duha dan lain sebagainya. Itu ada lembaran amalan yaumiyahnya. Kenapa teman-teman sekalian ini penting? Karena untuk membuat Ramadan kita semakin produktif, yang pertama itu yang paling basic itu adalah kita harus punya target. Nah, bagian dari membuat target itu, kalau kita semenjak SD ya, SD kan suka dikasih tuh ada buku harian Ramadan gitu ya, apa namanya ya, buku Ramadan lah gitu ya. Atau SMP juga masih, saya zaman waktu itu masih ada ceramah harus beresume, ceramah kuliah subuh, ada dan lain sebagainya gitu kan harus. Nah, itu untuk menargetkan, untuk bisa mencapai target-target kita gitu ya teman-teman sekalian, supaya di Ramadan itu betul-betul terukur. Oh, hari ini nih sholat fardu saya 5 waktu, oke, alhamdulillah terlampaui, dijalani dengan laki-laki nih misalkannya 5 waktu di masjid teman-teman sekalian berjamaah. Nah, kondisinya sekarang gimana Kang? Ini kan kondisinya ini mungkin dalam hidup kita, mungkin dalam sejarah Indonesia juga mungkin baru tahun ini teman-teman sekalian ya, kita mengalami satu kondisi wabah COVID-19. Ini bisa nggak, saya kemarin sama istri bersedih teman-teman sekalian, ya Allah gimana ya, jadi ini Ramadan. Mungkin kita kan untuk ke masjid sekarang dibatasi, terutama di wilayah-wilayah perkotaan. Kalau di tempat saya nih masih perkampungan, menjadi masih alhamdulillah masih berjalan seperti biasanya, sholat fardu jamaah masih banyak sholat yang di masjid. Terutama nih yang teman-teman yang tinggal di zona merah, katakan di zona-zona ini, nah gimana nih gitu ya. Nah, kita ikuti kalau hal yang orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan di zona merah, silakan ikuti apa yang diserukan oleh pemerintah, oleh MUI, teman-teman sholat di rumah. Tentunya ya kalau ada teman-teman untuk bisa berjamaah itu lebih afdol, lebih utama. Silakan dijaga itu sholat 5 waktunya. Ya, jadi seperti itu. Yang pertama, satu, buat target. Bahkan saya ini sama teman ya,
Saya kemarin dikirim sama teman, alhamdulillah nih ada buku namanya Ramadan Planner. Nih kemarin stoknya ada 30 lagi. Kalau mau nanti bisa kontak Kang Sidik ya, mungkin Kang Sidki maaf, untuk bisa mendapatkan ini. Mudah-mudahan stoknya masih ada. Ini judulnya Ramadan Planner. Saya pakai ini teman-teman sekalian. Insya Allah buku ini bukan sekedar buku, tapi di sini tuh di dalamnya ada panduan untuk bisa kita menuliskan ya. Tadi yang saya bilang ada evaluasi ibadah harian teman-teman. Di sini ada subuh, ada sholat sunnah, ya, zuhur dan sebagainya. Ada sholat duha, witir, zikir pagi, kemudian qiyamul lail dan lain sebagainya. Di sini ada teman-teman. Karena apa? Ya dulu saya di asrama itu belajar selama 3 tahun. Saya 3 tahun tinggal di asrama. Dengan melakukan pembiasaan seperti itu, maka akan menjadi sebuah karakter. Ya, jadi sesuatu, dan katanya nih kalau saya di dunia training teman-teman, untuk mengubah sebuah habit, sebuah kebiasaan, sebuah karakter kita itu setidaknya butuh waktu selama 3 bulan teman-teman. Jadi umpama nih teman-teman setiap hari ya ingin menanamkan one day one zuz misalkan gitu ya. Nah ini dibiasakan setidaknya selama 3 bulan. Bila perlu ikut ada komunitasnya namanya Odos. Saya sempat ikut grupnya gitu. Tapi sekarang saya sudah keluar teman-teman dari situ. Tapi alhamdulillah dari situ terchance jadi sebuah kebiasaan untuk satu hari itu minimal 1 zuz. Dibiasakan setidaknya selama 3 bulan. Seperti itu. Nah, sama hal-hal yang lain juga demikian. Bahkan ada satu konsep kalau di Jepang itu konsep namanya Kaizen. Ya, Kaizen itu juga sama. Untuk menciptakan satu hal yang positif dalam diri kita, maka lakukan setiap hari pada waktu yang sama satu aktivitas itu. Misalkan ya, kita ingin menjadi orang yang senantiasa setiap hari baca buku. Pada jam 7 pagi, pastikan itu jadwal. Kita back jadwal-jadwal yang lain, kita cancel jadwal-jadwal yang lain. Pastikan untuk baca buku. Dibiasakan setidaknya minimal 3 bulan teman-teman. Maka insya Allah akan berdampak, akan menjadi positif di dalam diri kita. Seperti itu. Waktunya masih ada nih? Masih ya? Oke. Kalau ini ingetin aja, kalau sudah waktunya untuk tanya jawab, ingetin saja ya. Jadi itu yang pertama saya kuatkan lagi teman-teman, pastikan teman-teman 5 hari jelang Ramadan ini punya target. Ramadan tahun ini apa sih yang mau saya capai? Baik ya secara ibadah-ibadah yang ruhiyah, yang mahdoh gitu ya, maupun yang ibadah-ibadah yang guer mahdoh. Apa nih bahasanya rada berat ya, maksudnya ibadah target-target untuk hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Ini sudah pasti ya, ukuran dengan vertikal dengan Allah hubungannya. Kemudian target-target juga dengan sosial, dengan masyarakat gitu, dengan umat, dengan sesama. Ini pastikan juga di bulan Ramadan ini kita jangan sampai ya ibadah-ibadah terus secara ya di masjid i'tikaf gitu kan, tapi secara kesesamanya tidak. Kita harus tetap seimbang. Ada konsep namanya tawazun gitu ya, seimbang antara dunia dan akhirat gitu ya. Tetap itu harus kita buat. Jadi target yang dibuat itu haruslah target-target yang memang memenuhi 2 unsur ini, unsur ukhrawi, unsur duniawi gitu ya. Secara ukhrawinya tadi, secara sholat kita baik tahajud, duha, baca Quran. Kalau target-target secara duniawinya mungkin ada teman-teman yang sambil usaha, sambil kuliah, berbisnis, berdagang atau bikin karya gitu ya, entah itu nulis buku. Misalkan target nih ya, saya misalkan bulan Ramadan ini ingin nulis 1 buku. Kenapa tidak teman-teman? Ini saatnya untuk teman-teman bisa nulis buku atau bikin channel YouTube setiap hari minimal upload 1 video. Saya juga lagi nge-challenge gitu ya, 1 hari one day one video gitu kan. Ini sebagai manfaat insya Allah gitu. Dan tentunya konten-konten yang kita buat yang positif ya, sehingga kalau konten-konten yang positif ketika orang ngeliat, orang terinspirasi, orang mengamalkan dari video yang kita buat itu, maka insya Allah teman-teman dapat kita pahalanya. Gitu ya. Itu hal-hal yang penting teman-teman sekalian.
Nah, yang berikutnya teman-teman sekalian, saya kira kalau keutamaan Ramadan teman-teman sekalian sudah pada paham. Teman-teman sekalian, setidaknya ini mengingatkan kembali di bulan Ramadan ini kan 30 hari ya, kurang lebih ya, 29 ada 30, ada tiga bagian setidaknya, dibagi menjadi 3 bagian. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Nah, ini setiap 10 hari pertamanya itu, setiap 10 harinya itu ada keistimewaan tersendiri. Misal ya, ini sebuah keterangan di 10 hari pertama di bulan Ramadan ini adalah merupakan diturunkannya rahmat Allah. Jadi jangan heran teman-teman sekalian, ketika masuk bulan Ramadan di 10 hari pertama, Masya Allah gitu kan, kita tuh sangat senang. Kadang-kadang di rumah ya, anak kecil itu kan makanan jadi banyak, berlimpah bahkan gitu ya. Ya takjil dan sebagainya berlimpah gitu ya. Nah, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Kemudian 10 hari keduanya. 10 hari keduanya adalah diturunkannya maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah, teman-teman sekalian. Nah, ini yang banyak dosa di luar bulan Ramadan, maka 10 hari kedua ini adalah saatnya kita untuk memohon ampun kepada Allah untuk dihapuskan dosa-dosa kita. Dan di 10 hari yang terakhir teman-teman sekalian adalah itqunna. Ini dijauhkannya dari api neraka, teman-teman sekalian. Masya Allah. Jadi bahkan di 10 hari terakhir kan, dalam banyak hadis ada satu malam Lailatul Qadar namanya. Teman-teman, di malam ini ketika kita ibadah dapat Lailatul Qadar ini, maka ganjarannya itu lebih baik daripada 1000 bulan, teman-teman sekalian. Masya Allah. Nah, insya Allah teman-teman, mudah-mudahan setelah kita tadi buat target teman-teman sekalian di bulan Ramadan ini, haruslah ayo siap untuk menjadikan Ramadan kita semakin produktif. Nah, sebagai penutup pemaparan saya pada sore hari ini, teman-teman sekalian, saya punya sebuah konsep ini diajarin dari guru saya di dunia training ya, untuk tetap produktif. Ini setidaknya teman-teman ada rumusnya. Nah, rumusnya ini adalah, saya singkat NNB ya. NNB. N yang pertama adalah new. Nah, kasih pertanyaan di awalnya, what's new? Nah, what's new? Hal baru apa nih yang mau kita buat? Ya. Hal karya apa nih yang mau kita buat? Atau konten apa nih yang mau kita buat gitu ya. Teman-teman kan rajin nih, sekarang di rumah kan, WFH, belajar di rumah gitu kan. Haruslah kalau main sosmed, konten apa nih yang bisa saya share dan bisa menjadi manfaat. What new? Temuin ya, what's new-nya apa. Kemudian N yang kedua, teman-teman sekalian, what's next? Selanjutnya apa? What's next ya. Selanjutnya apa nih setelah tadi kan contoh lah kita ya, di What's New itu kita ingin di bulan Ramadan ini banyak baca buku, entah buku-buku keislaman atau buku-buku yang teman-teman sesuai dengan hobinya masing-masing ya, karena tidak bisa dipaksakan ya. Saya senang di dunia SDM, saya pasti banyak-banyak baca buku tentang psikologi, tentang manajemen dan sebagainya. Nah, teman-teman juga masing-masing punya hobi masing-masing, dan silakan itu ditemuin ya, what's new-nya apa, kemudian next-nya apa. Dan yang B-nya adalah better. Buat yang lebih baik. Ciptakan yang lebih baik. What's new, what's next, what's better. 3 kunci ini mudah-mudahan bisa menjadi pemicu teman-teman sekalian untuk menjalani Ramadan di tahun ini semakin produktif, teman-teman. Insya Allah. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita masuk mungkin saya kembalikan ke Kang Sidki ya. Silakan Kang, di jam saya sudah 16.48. Siap, Kang Zulfan. Jadi pertanyaannya sangat bagus. Terima kasih teman-teman sekalian. Bagaimana supaya kita tuh konsisten terhadap target-target di bulan Ramadan. Konsisten ini adalah satu tingkatan yang paling tinggi. Kalau di dalam Islam namanya istiqomah. Kata Rasulullah, istiqomah ini adalah satu tingkatan, satu level keimanan yang sangat
sangat-sangat level tinggi lah bahasanya gitu ya. Untuk bisa konsisten, untuk bisa istiqomah ini perlu proses tentunya, tidak bisa ujug-ujug tak bisa konsisten gitu ya. Nah, kembali flashback teman-teman sekalian ya. Tadi saya katakan setidaknya butuh waktu 3 bulan. Nah, kalau siapin dari bulan Rajab tadi kita sudah berlatih, kemudian dari bulan Sa'ban sekarang kita sudah berlatih membiasakan setidaknya tadarus Al-Quran misalnya gitu ya. Kita konsisten setiap hari 1 juz misalkan, atau belum mampu 1 juz setiap hari 5 lembar, atau setiap hari berapa ayat atau berapa surat. Nah, itu diistiqomahkan. Kuncinya adalah ya harus konsisten dan harus berlatih setidaknya tadi butuh waktu 3 bulan. Kalau di Bandung ada namanya komunitas pejuang subuh. Tahu ya, mungkin pernah dengar pejuang subuh Bandung. Saya pernah waktu itu ikut challenge-nya. Challenge-nya itu adalah untuk jadi anggota komunitasnya, kita tuh di-challenge selama 40 hari harus sholat subuh di masjid berjamaah, harus dapat takbir pertama, harus dapat saf pertama. Kalau gagal, misalkan harga 10 gagal, maka harus reset lagi, balik lagi ke dihitungnya 1 lagi mulai. Nah, maka sama teman-teman, target ini juga silakan Yang Zulpan apa targetnya. Nah, dari 5 hari tersisa nih, buat target itu, diistiqomahkan. Kalau orang Sunda bilang nawa itu paksakeun wa keureuyeun gitu. Ketika lagi malas tuh nawa itu paksakeun wa keureuyeun, paksakan dan keureuh itu apa ya bahasa Indonesianya itu? Teruskan. Teruskan